Dibandingkan dengan bulan-bulan Imlek yang terdahulu, potensi untuk memperoleh jodoh pada Lakue dan Citgue memang jauh lebih besar hingga patut dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan tentu saja kepada Anda ya, para lajang, para jomblo, membuang jauh-jauh segala bentuk kekhawatiran, apalagi khawatir yang berlebihan, nggak perlu itu ya. Ingat, agar sang jodoh tidak raib kembali. Jadi diperkirakan Anda udah bakal ketemu deh sama jodoh Anda. Ya, kalau nggak ketemu Anda introspeksi diri. Kenapa? Padahal gue, bulan Imlek yang ke-6, Anda diharapkan lebih berhati-hati. Harus bersikap ekstra waspada, ya. Sikap Anda yang mudah percaya dikhawatirkan akan mendatangkan sesal di kemudian. Para pemirsa, sahabat, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali untuk menyeksamai bagaimanakah kiranya dinamika perjodohan pada bulan Imlek yang ke-6 dan ke-7 di tahun kelinci air Imlek 2574. Kelinci air memang adalah tahun di mana dunia perjodohan bisa begitu marak. Namun tentu saja bagi Anda para lajang membutuhkan persiapan yang matang agar lika-likunya diketahui dan kendalanya dapat dihindari. Bulan Imlek yang ke-6 berentang waktu mulai 18 Juli 2023 hingga 15 Agustus 2023. Sedangkan masa atau era Citgue adalah 16 Agustus hingga 14 September 2023. Sehingga yang akan kita sampaikan pada saat ini tentu saja mulai 18 Juli 2023 hingga 14 September 2023. Jodoh di depan mata, takkan lari kemana-mana. Itulah kiranya sekelumit hal yang patut digarisbawahi sesuai dengan apa yang akan kita perbincangkan di kemudian ini. Ya, bahwa bintang jodoh memang pada Lakue dan Citgue diramalkan makin terang benderang. Sikap egois. Nah, ini ada satu hambatan yang memang patut diwaspadai sejak beberapa bulan yang lalu. Sikap egois memang belum dapat dikatakan mencair atau bahkan raib sama sekali. Bahkan bagi pribadi tertentu, memang cenderung makin meningkat. Ini yang patut kita waspadai tentunya agar tidak menjadi batu sandungan ya, dimana kepedulian terhadap diri sendiri pun diramalkan kian menggejala pula. Kendati begitu, ingat, peluang untuk memperoleh jodoh yang selaras justru makin terbuka lapang. Jadi pada satu sisi ada sikap egois, tapi pada sisi yang lain peluang untuk memperoleh jodoh makin terbuka. Nah, oleh sebab itu kita patut ya introspeksi, jangan sampai kondisi terbuka itu ya salah kita tafsirkan sehingga menjadi sesuatu yang keliru. Misalnya memperoleh jodoh yang tidak karuan ya, karena sikap egois kita sendiri loh ya. Nah, hasrat memang mudah diwujudkan kalau inisiatif selalu kita kedepankan ya. Memang pada rentang Lakue dan Citgue ya, inisiatif untuk mengambil langkah awal, inisiatif untuk
mengambil langkah awal bagi sebuah pertemuan, perkenalan, ataupun janji sehidup semati misalnya, diramalkan kerap bergejolak. Ya, bergejolak di mana kreativitas untuk menyampaikannya pun bisa betul-betul menjadi sangat beragam pula. Namun sahabat, para pemirsa sekalian, para juragan dan juragin, sayangnya ada dua hal yang patut kita waspadai benar ya. Jangan sampai kelak menjadi batu sandungan. Yang pertama adalah semangat atau keberanian untuk melaksanakan inisiatif tersebut. Kenapa? Karena memang maju mundur, syarat pertimbangan dan kesangsian bisa jadi biang keladi itu ya. Kalau kita ragu gitu ya, kalau kita selalu maju mundur tidak karuan, pertimbangannya terlalu banyak gitu ya. Nah karenanya terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak sanksi ya pada kedua bulan Imlek tersebut tadi, Lakwe dan Cipgue, sungguh suatu tidak berkepatutan. Nah yang kedua adalah kedisiplinan dan tanggung jawab. Terutama kedisiplinan atau tanggung jawab untuk terus-menerus mengukuhkan komitmen, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Yang dikhawatirkan komitmennya nih, ya udah diucapkan, udah disikapi, malah kemudian menjadi menyimpang. Ini harus diwaspadai. Oleh sebab itu, mencabangkan hati merupakan kekeliruan ya, yang kelak dapat merugikan diri sendiri ya. Jadi nggak boleh kita mencabangkan hati. Jangan karena potensi jodoh begitu terbuka semuanya kita inginkan, nggak boleh dong ya. Nah kesimpulannya, dibandingkan dengan bulan-bulan Imlek yang terdahulu, potensi untuk memperoleh jodoh pada Lakwe dan Citgue memang jauh lebih besar hingga patut dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan tentu saja kepada Anda ya, para lajang, para jomblo ya, diingatkan untuk segera membuang jauh-jauh segala bentuk kekhawatiran, apalagi khawatir yang berlebihan, nggak perlu itu ya. Nah untuk itu malahan keyakinan patut Anda tumbuhkan bersamaan dengan inisiatif yang sepatutnya Anda kedepankan, kita kedepankan sebagai langkah utama. Kalau kita bisa begitu nih, jodoh kita tuh, jodoh Anda maksud saya, nggak akan mungkin deh lari kemana-mana ya. Oke, dan setelah ini tentu saja Anda patut mensinergikannya dengan apa yang akan saya sampaikan berdasarkan dinamika sio Anda sendiri, baik itu secara umum maupun secara dinamika usia Anda ya. Oke? Jodoh Anda yang bersio kelinci ya, Anda perhatikan apa yang saya sampaikan pada awal adalah dinamika untuk Anda semua yang bersio kelinci. Kembangkan imajinasi Anda untuk menilai kejujuran si dia. Jadi kejujuran si dia itu, kalau Anda berimajinasi, Anda akan tahu benar deh ya, apa sejauh mana kejujurannya dan keloyalitasnya. Kecurigaan memang diperlukan, terutama pada era Citgue ya. Namun jodoh pada Lakwe yang sudah tampak lebih transparan, tak patut kalau Anda sia-siakan ya. Jadi pada Citgue, pada bulan yang ke-7 ya, ini memang Anda patut curiga. Tapi bulan yang ke-6 nih, mulus.
kejar deh, ya toh? Atau jangan juga menolak kejaran begitu ya. Buka mata telinga Anda lebar-lebar agar tidak mungkin keliru ketika Anda kemudian menerapkan pilihan ya. Nah, bagi Anda yang kini berusia Imlek 25 tahun atau lahir antara 16 Februari 1999 sampai dengan 4 Februari tahun 2000, bintang jodoh kian benderang. Oh, luar biasa. Manfaatkan dong ya. Dia kecuali Anda memang nggak mau mengharapkan jodoh. Tapi cobalah untuk membuka diri, kali-kali aja memang Anda serap kepadanya. Karena bintang jodohnya betul-betul luar biasa nih. Ya, sangat keliru memang kalau Anda dengan sengaja menutup diri. Nah, bagi Anda yang berusia Imlek 37 tahun atau lahir antara 29 Januari 1987 sampai dengan 16 Februari 1988, walau tidak ada yang patut dirisaukan, berkorban melampaui batas sungguh tidak berkepantasan. Ingat ya, Anda memang nggak perlu risau, memang jodoh di depan mata. Tapi bukan berarti karena untuk memperjuangkan jodoh, Anda harus mengorbankan sesuatu di luar batas-batas kepatutan. Paham toh? Sukses! Jodoh Anda yang bersio naga. Yang akan saya ungkapkan pada awal adalah untuk semua usia ya. Anda asalkan bersio naga harap mempedulikan hal ini. Bahwa kendati bintang jodoh Anda terasa ataupun bahkan tampak berbinar begitu terang benderang, sikap semau gue terutama pada era luck gue ya, patut dipantakan benar. Jadi yang dikhawatirkan nih pada bulan Imlek ke-6, sengaja atau tidak ada suka mau-maunya sendiri. Ini yang nggak boleh ya. Karena di bulan Imlek yang ke-6 Anda bisa mengalami suatu deran yang tanpa sengaja tahu-tahu mencuat ke permukaan. Jangan sampai nih, oleh karena Anda seperti semau gue tadi, kemudian jodoh Anda yang sebenarnya sudah di depan mata tanpa sengaja melarikan diri lagi. Entah kemana dia lari. Sayang toh. Nah, untuk itu, selain etika patut Anda junjung tinggi, sikap keras kepala tentu saja harus Anda enyahkan pula. Nah, bagi Anda nih yang khusus berusia Imlek 24 tahun ya, yakni Anda yang lahir antara 5 Februari tahun 2000 sampai dengan 23 Januari 2001, daripada Anda menspekulasikan aksi ya, lebih baik kalau pendekatan dilakukan secara bertahap namun syarat dengan keyakinan. Ya, jangan asal-asalan. Jangan, kalau begini gimana, kalau begitu gimana. Nah, Anda menspekulasikan ini bener nggak, itu bener nggak, malah mentok sana sini nanti ya. Jadi deketilah yang Anda hasratkan tersebut secara bertahap, namun Anda harus yakin. Nah, bagi Anda yang kini berusia Imlek 36 tahun atau lahir antara 17 Februari 1988 sampai dengan 5 Februari 1989, tiada guna kalau Anda hanya mampu mengumbar perasaan belaka. Karena pengumbaran perasaan hanya akan mengundang kesalahpahaman saja. Jadi perasaan jangan diumbar. Anda perlu bersifat logis ya dalam menghadapi si dia yang Anda sedang tuju ya.
Mudah-mudahan dengan sikap logis itu ya tidak ada hambatan yang berarti bagi Anda. Oke? Jodoh sio ular. Apa yang saya sampaikan pertama ini untuk Anda semua yang bersio ular, berapapun usia Anda, ya, termasuk sio yang nanti usianya saya sebutkan, juga patut mempedulikan hal ini. Bahwa inisiatif Anda pada Lakue dan Cheat Gue ini sungguh patut memperoleh pujian, ya. Jadi tidak mungkinlah Anda nggak punya inisiatif. Kalau tidak, Anda patut introspeksi. Enceng kok, ya, benak Anda inisiatif akan bermunculan, ya. Namun, kalau hal itu Anda upayakan dengan setengah hati, ya, inisiatifnya cuma setengah hati, apalagi kemudian diimbuhi dengan emosi, dengan temperamental yang luar biasa. Nah, hal ini justru akan menciptakan kondisi yang justru jadi bertolak belakang, ya. Nah, yang harus dipuji menjadi tidak bisa dipuji lagi karena kondisi peluangnya menjadi morat-marit nantinya, ya. Nah, untuk itu hindari kesalahpahaman agar tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari, ya. Nah, khusus nih untuk Anda yang kini berusia Imlek 23 tahun, ya, yakni Anda yang lahir di antara 24 Januari tahun 2001 sampai dengan 11 Februari tahun 2002, ya. Masifkan pengendalian diri Anda. Jadi Anda harus bisa mengendalikan diri. Setidaknya nih, jangan terlalu mau tahu apalagi ikut campur, ya, ikut campur masalah si dia. Ya, si dia nggak akan senang nih. Jadi Anda lihat dulu. Kecuali Anda memang diminta untuk ikut campur. Kalau enggak, hati-hati loh. Nah, sedangkan bagi Anda yang kini berusia Imlek 35 tahun, atau Anda yang lahir antara 6 Februari 1989 sampai dengan 26 Januari 1990, jangan abaikan jodoh di depan mata, ya. Jodoh Anda sudah di depan mata. Kalau nggak kelihatan, buka mata Anda, dengar-dengar, jangan-jangan ada di samping Anda dia. Nah, untuk itu tunjukkan kepedulian Anda. Pantangkan sikap malu-malu kucing, ya. Anda patut bersikap gentle menghadapi, ya, peluang jodoh yang memang seharusnya berkecocokan, berkeselarasan dengan Anda. Oke? Jodoh sio kuda. Yang akan saya sampaikan ini tentunya adalah fenomena untuk Anda semua, ya, yang berusia berapapun namun Anda memang bersio kuda. Jadi yang nanti akan disebutkan secara khusus sebaiknya juga mempedulikan hal ini. Jodoh tidak suka didapatkan. Kalau ada kalaunya, sikap optimis selalu Anda kedepankan. Wah, saya kan sedang ciong nih Pak Kang. Jangan khawatir, ciong Anda disingkirkan. Peluang Anda untuk memperoleh jodoh memang lagi terbuka lapang. Anda patut optimis, jangan ragu-ragu. Karena ragu-ragu untuk mengemukakan minat dan kepedulian justru bisa menimbulkan hambatan di luar dugaan. Jangan, ya. Nah, kemudian menutup diri dari pergaulan merupakan kekeliruan yang tidak berkepatutan, bahkan bisa fatalis loh. Karenanya, keberanian Anda untuk menapaki langkah-langkah awal harus terus Anda masifkan, harus Anda gencarkan. Oke, ya? Nah, untuk Anda nih, khusus yang
kini berusia Imlek 22 tahun, yakni Anda yang lahir antara 12 Februari tahun 2002 sampai dengan 31 Januari 2003 ya. Tiada yang tidak mungkin, semuanya mungkin ya. Yang jelek, yang bagus, ya tentu saja jadi satu kemungkinan. Tapi apabila semangat Anda kedepankan bersamaan pengembangan kreativitas, nggak ada tuh yang jelek. Yang jadi adalah semua kebaikan, dan jodoh tentu saja akan berada dalam rangkulan dong. Nah, bagi Anda yang berusia Imlek 34 tahun nih, ya, atau Anda yang lahir antara 27 Januari tahun 1990 sampai dengan 14 Februari 1991 ya. Kalau keyakinan sudah terbulatkan, jadi kalau ya Anda memang betul-betul sudah yakin, bulat, jangan biarkan keraguan gampangkan hasrat dan kejaran Anda. Anda udah yakin, nggak lagi mesti ragu ya. Jadi kalau ada ragu-ragu walaupun kecil itu kan mengganggu, singkirkan aja, karena hasrat Anda harus mantap ya, kejaran Anda takkan mungkin meleset. Oke, sukses. Jodoh Sio Kambing. Apa yang akan saya sampaikan ini tentu saja patut dipedulikan oleh Anda semuanya yang bersio kambing. Berapapun usia Anda, termasuk Anda yang nanti akan khusus ya disampaikan usia sionya. Nah, berdebat, Anda patut garis bawahi dulu kata berdebat. Apalagi untuk hal yang bersifat remeh-temeh, sungguh tidak berkepatutan. Jadi, kalau ada sedikit aja hasrat untuk membantah, untuk mendebat, buang deh. Ini tentunya dalam konteks menemui si jantung hati dong ya. Tapi, tentu saja perdebatan ini juga mencakup kondisi pada saat pertemuan tersebut. Kepada siapapun, Anda jangan berdebat, ya. Nah, apalagi kalau berkecamuk dalam sanubari diri sendiri. Nah, kadang-kadang nih, berdebat itu ada di dalam diri. Wah, gua kejar jangan misalnya. Atau, gua nggak pantas nih sama si dia ya. Itu nggak boleh. Kecamuk-kecamuk sini harus Anda buang ya. Jadi, kecamuk dalam hati nurani Anda, kecamuk dalam benak Anda harus singkirkan sesegera mungkin. Nah, apabila pemikiran selalu Anda fokuskan ya, Anda konsentrasikan, maka apapun keputusan Anda, bimbingan perasaan hati nurani Anda tersebut takkan mungkin merancukan langkah Anda. Sepak terjang Anda pasti benar kok, ketujuannya kok, kehasrat yang Anda kehendaki kok. Ya, jangan khawatir. Karenanya kebimbangan ya untuk menetapkan sebuah keputusan sungguh sangat berkekeliruan. Janganlah bimbang gitu ya. Nah, khusus nih bagi Anda yang kini berusia Imlek 21 tahun ya, atau yang lahir antara 1 Februari tahun 2003 sampai dengan 21 Januari 2004 ya. Jangan ragu untuk mengambil inisiatif terlebih dahulu mengenai apapun ya, termasuk untuk memanuverkan langkah awal terlebih dahulu. Jangan menunggu si dia yang Anda targetkan itu mengambil langkah awal. Anda nggak usah ragu, nggak usah merasa Anda tuh rendah diri karenanya gitu, atau merasa kok gua duluan sih. Jangan berpikir begitu ya. Karena yang Anda hadapi itu pada umumnya dan kemungkinan besar adalah yang berkecocokan dengan Anda di bulan-bulan Imlek ini gitu ya. Anda nggak perlu ragu untuk mengambil inisiatif awal, oke ya? Nah, bagi Anda yang berusia Imlek 33 tahun, yakni Anda yang lahir antara 15 Februari 1991
sampai dengan 3 Februari 1992. Ya, ingat, agar sang jodoh tidak raib kembali. Jadi diperkirakan Anda udah bakal ketemu deh sama jodoh Anda. Ya, kalau nggak ketemu Anda introspeksi diri. Kenapa? Karena potensinya itu sangat luar biasa. Agar sang jodoh tidak raib kembali, sikap wajar, penuh ketulusan, yang serius harus betul-betul Anda kedepankan, ya. Jangan Anda kemudian banyak hal-hal yang Anda rahasiakan, kemudian Anda berpikir untuk hal-hal yang negatif, itu jangan, ya. Karena yang Anda hadapi sekarang ini adalah jodoh yang sebaiknya Anda bina dengan sebaik mungkin. Oke? Sukses! Jodoh sio monyet. Ya, apa yang akan saya sampaikan ini tentunya untuk Anda semua yang bersio monyet, berapapun usia Anda, termasuk usia sio yang kelak akan saya sampaikan secara khusus. Tolong dipedulikan, ya. Jodoh Anda kini berpendar, luar biasa indah, terang benderang. Ya, patut betul-betul dihargai, ya, dan disyukuri. Keliru kalau hal itu tidak Anda manfaatkan dengan sebaik mungkin, ya. Nah, untuk itu toleransi Anda terhadap hal-hal yang sebenarnya tak bersifat prinsipil tentu akan menjadi magnet, ya, daya tarik yang luar biasa besar. Jadi Anda sebetulnya nggak perlu susah payah mengejar deh. Kalau Anda penuh saja dengan toleransi, hal itu tentu saja sudah menjadi satu daya tarik, ya, yang sangat besar, gitu, ya. Nah, karenanya sikap keras kepala Anda sebisa mungkin Anda kendalikan dengan sekuat tenaga. Ingat, ya, jangan membuang rasa toleransi Anda untuk hal apapun. Nah, khusus untuk Anda yang kini berusia Imlek 20 tahun, ya, yakni yang lahir antara 22 Januari 2004 sampai dengan 8 Februari tahun 2005. Menggiring opini si dia, ya, tentu saja nggak patut, ya. Menggiring opini si dia cepat atau lambat akan menciptakan antipati daripada cinta dan kepedulian. Jadi jangan egois deh. Jangan karena Anda mau betul-betul menjaganya supaya jangan lepas, opini dia Anda giring. Justru itu yang membuat Anda akan kehilangan dia nantinya, ya. Anda patut berhati-hati itu, ya. Nah, bagi Anda yang kini berusia Imlek 32 tahun, yakni yang lahir di antara 4 Februari tahun 1992 sampai dengan 22 Januari 1993, ya. Tiada hal yang pantas Anda khawatirkan. Anda nggak boleh khawatir, ya. Sikap antusias Anda kelak mewujudkan apa yang Anda kehendaki. Jadi Anda patut yang penting antusias dan yakin, ya, optimis, maka segalanya akan jauh lebih baik, ya. Jodoh pun akan mudah Anda dapatkan. Oke? Jodoh sio ayam. Apa yang akan saya sampaikan ini tentunya patut dipedulikan, diperhatikan oleh Anda yang bersio ayam, berapapun usia Anda. Termasuk Anda yang usianya kelak khusus saya sampaikan, ya. Nah, walaupun sedang ciong nih, Anda memang lagi ciong, kan? Ayam itu ciongnya paling besar loh di tahun kelinci, ya. Tetapi jangan khawatir untuk mengejar dan ataupun menyongsong kejaran, ya. Jadi kalau ada yang
yang mengejar Anda, Anda juga jangan tolak. Maksudnya Anda patut bersikap terbuka. Cocok atau enggak, nanti kan akan Anda dapat nilai, ya. Dikatakan demikian karena memang Anda lagi ciong, Anda patut cermat begitu ya. Asalkan sengaja ataupun tidak, Anda tidak pernah bersikap angkuh, juga enggak berpura-pura ya. Apalagi secara berlebihan, Anda tidak lakukan itu, takkan mungkin ada ganjalan bagi pertemuan dengan si jantung hati. Jadi, kalau Anda enggak angkuh, Anda enggak berpura-pura nih ya, Anda betul-betul tulus gitu ya, Anda ada kejaran, Anda juga tidak menutup diri, maka nggak ada tuh buat ganjalan ya, si jantung hati bisa tahu-tahu sudah ada di depan mata Anda. Nah, untuk itu ditekankan sekali lagi, sikap lapang dada layaklah Anda kedepankan ya. Nah, khusus nih bagi Anda yang usia Imleknya 19 tahun ya, yakni Anda yang lahir antara 9 Februari tahun 2005 sampai dengan 28 Januari tahun 2006. Agar bintang jodoh kian berkemilauan ya, jadi bintang jodoh memang udah mulai benderang nih bagi Anda, tapi supaya kilauannya betul-betul luar biasa ya, sehingga yang buruk dan yang baik pun jelas dapat Anda perhatikan, jelas dapat Anda nilai ya, gampang, transparan begitu ya. Nah, agar bintang jodoh kian berkemilauan, suka ataupun tidak suka, kesan mencela patut Anda pantangkan. Jadi, apapun yang Anda hadapi, suka atau enggak, Anda nggak boleh mencelanya. Ya, simpan aja dalam hati. Oke? Agar segalanya menjadi jauh lebih mulus. Jangan-jangan apa yang Anda mau celah itu di kemudian hari ternyata Anda keliru dalam memahaminya. Nah, sedangkan bagi Anda yang berusia Imlek 31 tahun, yakni yang lahir antara 23 Januari 1993 sampai dengan 9 Februari 1994, agresivitas Anda sangat dibutuhkan. Anda patut lebih agresif ya. Bahkan dengan begitu, kendala apapun janganlah Anda anggap sebagai penghalang. Gempur saja, maka apa yang Anda kehendaki akan terwujudkan. Oke? Sukses! Jodoh Sio Anjing. Apa yang akan saya sampaikan ini harap dipedulikan oleh Anda semua yang bersio anjing, berapapun usia Anda. Yang penting Anda lajang loh ya, Anda jomblo. Nah, juga saya berharap Anda yang usia Imleknya nanti akan dikemukakan secara khusus dinamikanya, juga mempedulikan hal ini. Kalau hasrat telah terbulatkan ya, Anda betul-betul udah yakin nih, maju pantang mundur patut diterapkan dengan semasif mungkin. Jadi Anda nggak perlu tuh ya ragu-ragu lagi. Terlalu banyak pertimbangan hanya akan melemahkan daya juang Anda belaka ya. Karena bintang jodoh Anda nih memang di era bulan yang ke-6 dan ke-7 ya, Lakwe dan Citgue, kadang begitu benderang, kadang juga begitu meredup ya, agak meredup. Namun rasa pesimis yang kadang mendera pun juga bisa mencuat ke permukaan, dan itu tentu saja tidak patut Anda pedulikan. Kalau itu bisa, maka nggak ada deh halangan yang patut Anda waspadai. Semuanya akan menjadi berkelancaran. Nah, khusus untuk Anda yang kini berusia Imlek 18 tahun, yakni Anda yang lahir ya antara 29 Januari 2006 sampai dengan 17 Februari tahun 2007. Tidak sukar bagi Anda untuk memperoleh ataupun meningkat eratkan tali temali jodoh Anda dengan si dia ya. Jadi yang penting Anda serius aja deh.
Kalau Anda memang udah berhasrat dengan dia, Anda pokoknya bagai setali tiga uang dah dengan dia. Apa yang Anda inginkan, dia juga akan menyambutnya, begitu ya. Jadi Anda patut optimis dan Anda patut memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Sedangkan Anda yang kini berusia Imlek 30 tahun, ya, yakni Anda yang lahir antara 10 Februari 1994 sampai dengan 30 Januari 1995. Banyak pilihan bagi Anda. Jangan khawatir. Nah, walaupun peluang jodoh kian terang benderang, penilaian logis tak patut diabaikan. Jadi pilihannya banyak, tapi sikap logis ya harus dong ya. Jangan cuma bawa perasaan. Kalau Anda bawa perasaan yang dikhawatirkan, Anda cuma pilih-pilih tebu. Salah pilih nanti. Oke? Sukses. Jodoh sio babi. Apa yang saya sampaikan patut dipedulikan pula oleh Anda yang usia Imleknya akan saya sampaikan secara khusus, ya. Artinya, apa yang disampaikan ini tentu saja untuk ke semua Anda yang bersio babi. Anda patut segera introspeksi diri. Kalau pada Lakwe dan Citgue tidak menemukan pilihan yang berkesesuaian. Jadi bagi Anda yang jomblo nih, yang lajang, nonsen Anda nggak memperoleh pasangan di era tersebut, ya, pada bulan Imlek yang ke-6 dan ke-7. Nah, kalau itu terjadi, Anda patut introspeksi diri. Pada era di mana peluang memperoleh jodoh kini makin terbuka lapang, jangan sampai kecenderungan merebaknya perasaan superior ataupun keras kepala Anda biarkan mencuat ke permukaan. Jadi, yang terutama patut Anda koreksi diri adalah masalah superior, suka so tau, suka kuasa, keras kepala, memaksakan kehendak, dan hal-hal sejenis lainnya. Inilah yang menjadi hambatan yang patut Anda singkirkan sesegera mungkin, ya. Nah, khusus bagi Anda yang kini berusia Imlek 17 tahun atau yang lahir antara 18 Februari tahun 2007 sampai dengan 6 Februari tahun 2008. Keseimbangan Anda dalam berpikir logis dan bernaluri akan membimbing Anda menemukan kecocokan, ya. Jadi Anda jangan hanya berpikir secara logika, juga jangan hanya bertumbuh pada naluri Anda sendiri. Kalau keduanya Anda sinergikan, maka yang berkecocokan takkan sukar Anda dapatkan. Sedangkan bagi Anda yang berusia Imlek 29 tahun, yakni yang lahir antara 31 Januari 1995 sampai dengan 18 Februari 1996. Sengaja ataupun tidak, kesan menggurui si dia nih patut Anda hindari benar. Kalau Anda memang sudah menyukainya. Kalau Anda nggak suka sama dia sih itu urusan lain deh, ya. Tapi kalau Anda memang punya minat sama dia, janganlah Anda gurui si dia, karena dia akan lari dari genggaman Anda, ya. Nah, bagi Anda yang khususnya yang berusia Imlek 41 tahun, yakni Anda yang lahir antara 13 Februari 1983 sampai dengan 1 Februari 1984. Untuk memukau si dia, jadi Anda perlu memperoleh perhatian nih dari si dia supaya daya tarik Anda kenceng nih, ya. Jangan benamkan diri Anda dalam kepasifan. Jadi Anda harus aktif, agresif, ya. Inisiatif Anda justru pantas dikedepankan. Jadi kalau Anda bisa berinisiatif dengan baik,
takkan mungkin Anda takkan memperoleh jodoh yang berkecocokan. Oke? Jodoh siotikus. Apa yang akan saya kemukakan tolong dipedulikan oleh Anda yang bersiotikus berapapun usia Anda. Termasuk Anda yang usia sionya akan saya kemukakan secara khusus. Sungguh pun pada awalnya biasa-biasa saja sih. Namun kelak sih dia akan makin peduli pada Anda. Yang biasa pun akan menjadi nggak biasa, bahkan betul-betul peduli pada Anda. Kalau kesabaran Anda selalu Anda kedepankan, kekhawatiran tidak pernah tercuat, baik itu secara kesan maupun ucapan, pembicaraan. Apalagi kalau rasa aman selalu Anda tebarkan, Anda kedepankan, Anda libatkan dalam segala pertemuan Anda dengan si dia, ya, maka alhasil kecocokan jodoh pun lebih mudahlah Anda dapatkan. Oke? Dan untuk Anda yang kini berusia Imlek 16 tahun atau yang lahir antara 7 Februari tahun 2008 sampai dengan 25 Januari 2009, bintang jodoh Anda memang makin berkilau-kilauan ya, namun mengemukakan perasaan belum waktunya. Jadi bahkan kalau si dia mengemukakan perasaan terhadap Anda simpan dulu. Jangan cepat-cepat ambil keputusan ya. Nah, nanti kita lihat waktu yang tepat untuk Anda mengemukakannya kembali, apakah menolak ataupun mengiyakannya. Karena Anda butuh waktu untuk mencapai hal itu. Nah, bagi Anda yang kini berusia Imlek 28 tahun atau yang lahir antara 19 Februari 1996 sampai dengan 6 Februari 1997, hindari sikap dan kesan jenuh agar peluang mengejar ataupun dikejar takkan alami rintangan. Jadi yang dikhawatirkan pada Anda dalam rentang 2 bulan Imlek ini, Anda tuh mudah jenuh. Nah, kalau kejenuhan ini terbaca oleh si dia, maka Anda dikhawatirkan dijauhi olehnya, ya. Nah, bagi Anda yang kini berusia Imlek 40 tahun atau yang lahir antara 2 Februari 1984 sampai dengan 19 Februari 1985, apabila sikap mau menang sendiri tak terumbar ke permukaan, tiada alasan tak peroleh kecocokan. Jadi, yang dikhawatirkan pada era lakgue dan citgue, Anda tuh sengaja atau enggak, tahu-taunya mau menang sendiri. Ini yang harus Anda waspadai, Anda introspeksikan agar tidak mencuat ke permukaan, terutama bagi Anda yang memang sudah memiliki hasrat terhadap seseorang. Oke? Jodoh sio kerbau. Anda yang berusia berapapun, asalkan Anda bersio kerbau, termasuk Anda yang usia sionya akan saya kemukakan secara khusus, ya, diharapkan dapat menseksamai hal berikut ini. Pada lakgue bulan Imlek yang ke-6, Anda diharapkan lebih berhati-hati, harus bersikap ekstra waspada, ya. Sikap Anda yang mudah percaya dikhawatirkan akan mendatangkan sesal di kemudian. Jadi janganlah Anda mudah percaya. Bersabarlah Anda hingga masa citgue, ya. Karena di masa citgue, di mana bintang jodoh telah terbebas dari kabut muslihat, ya, ke semua hal
ya yang bersifat gundah akan terhilangkan dengan sendirinya. Segala hal yang bersifat negatif, destruktif akan lenyap dengan sendirinya, dan keceriaan akan terbit, bahkan hingga tidak terhingga. Kecocokan jodoh pun oleh karenanya tentu saja lebih mudah Anda dapatkan. Ya. Nah, khusus bagi Anda yang kini berusia Imlek 27 tahun atau yang lahir antara 7 Februari 1997 sampai dengan 27 Januari 1998, jangan pernah memaksakan kehendak Anda sendiri. Sikap egois itu, ya, sikap egois memang patut dienyahkan kalau Anda tidak ingin salah pilih. Kalau Anda bersikap egois, yang Anda pilih yang mungkin senang dengan sikap egois, bahkan mungkin dia lebih egois lagi nantinya. Ya, Anda menemui jalan yang sama nanti, ya. Karena jangan-jangan egois Anda mengundang keegoisan pihak lain, ada seterunya nanti. Ya, tolonglah sikap egois Anda enyahkan terlebih dahulu. Nah, bagi Anda yang kini berusia Imlek 39 tahun atau yang lahir antara 20 Februari 1985 sampai dengan 8 Februari 1986, jodoh di depan mata jangan disia-siakan. Jadikan logika pijakan utama Anda agar kejangan Anda kelak takkan sia-sia belaka. Sukses? Oke. Jodoh Sio Macan. Apa yang akan saya sampaikan berikut ini tentu saja untuk Anda semua yang bersio macan segala usia, termasuk usia yang nantinya khusus akan saya sampaikan. Tolong pedulikan ini, ya. Sok tahu harus digarisbawahi. Hasrat hendak menguasai dan sikap temperamental mudah mencuat pada penghujung lak gue hingga cheat gue. Artinya Anda harus waspada. Jangan sampai pada penghujung bulan Imlek yang ke-6 Anda tidak sadar bersikap sok tahu, bersikap hendak menguasai si dia, dan juga mau-maunya Anda emosi marah-marah. Ini bisa berlangsung hingga cheat gue. Ini patut betul-betul diwaspadai, ya. Saya ulangi, ya, supaya betul-betul dicamkan ke dalam benak. So tahu, hasrat hendak menguasai, dan sikap temperamental mudah mencuat pada penghujung lak gue hingga cheat gue. Ya, kalau hal itu tidak Anda sadari, maka tali temali jodoh, bahkan yang mulai terjalin pada lak gue ataupun bulan-bulan Imlek sebelumnya, bisa-bisa gaib dengan sendirinya, hilang tanpa bekas, ya. Oleh karena itu, manfaatkan era lak gue, waspadai era cheat gue. Khusus bagi Anda yang kini berusia Imlek 26 tahun atau yang lahir antara 28 Januari 1998 sampai dengan 15 Februari 1999. Semangat dan inisiatif patut Anda kembangkan agar tak mudah terhanyut vena buruk tersebut di atas, vena buruk yang telah diucapkan pada awalan tadi, ya. Nah, jadi Anda patut bersikap semangat dan juga mengembangkan inisiatif. Sedangkan bagi Anda yang kini berusia Imlek 38 tahun, yakni yang lahir di antara 9 Februari 1986
sampai dengan 28 Januari 1987. Hadapi rumor apapun, Anda diramalkan akan dihadang oleh berbagai macam rumor, ya. Nah, rumor semacam apapun patut Anda hadapi dengan kesabaran dan kebijakan agar Anda sendiri kelak tidak mudah terperangkap oleh keputusan yang keliru. Oleh sebab itu, sikap berketegasan patut Anda waspadai benar. Anda patut melakukan segala sesuatu secara bertahap namun berkepastian. Sukses selalu. Para pemirsa, sahabat sekalian ya, terutama juga Anda yang senantiasa menggunakan, memanfaatkan buku ramalan dan kalender tahunan. Mengenai hal perjodohan, tentu saja sudah saya kedepankan, baik itu dinamika secara keseluruhan maupun dinamika secara persio. Mudah-mudahan ke semua hal tersebut, ke semua yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda. Dengan harapan tentunya agar Anda, ya, para lajang atau jomblo segera memperoleh pasangan yang cocok dan kelak berkehidupan yang harmonis sehingga kesuksesan bisnis pun ya takkan sukar Anda wujudkan pula. Sukses sekali lagi.